Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari materi himpunan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini katanya ada dari 100 siswa, 39 gemar olahraga. Nah, di antara penggemar olahraga tersebut, 11 orang siswa juga gemar bermain musik. Jika ada 32 siswa yang tidak gemar olahraga maupun musik, maka banyaknya penggemar musik di antara 100 siswa tersebut adalah berdasarkan yang sudah kita bahas sebelumnya tentang himpunan, kita akan menggunakan rumus dari himpunan sendiri, yakni A gabung B itu sama dengan A ditambah B dikurang A iris B ditambah X aksen. Nah, ini yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal yang pertama. Oke, di sini katanya ada 100 siswa. Perhatikan ya, ini ada 100 siswa, berarti ini jumlah keseluruhan atau A digabung B. Nah, ini 100. Dimana katanya yang gemar olahraga atau A-nya adalah 39 orang. Sedangkan B-nya tidak diketahui ya, itu yang ditanyakan. Oke, B dikurang A iris B atau yang gemar keduanya, katanya 11 orang, ditambah dengan yang tidak gemar keduanya, ini 32 orang. Nah, setelah kita masukkan semua, kita substitusi kepersamaannya, kemudian kita operasikan. Nah, ini 100 sama dengan 39 ditambah B dikurang ini, dapatnya 29, negatif 11 ditambah 32 hasilnya 29. Oke, berarti ini menjadi 60 ditambah B, maka B itu adalah 100 dikurang 60 atau B adalah 40. Berarti banyaknya siswa yang gemar musik di antara 100 orang adalah 40 orang, berjumlah 40. Oke, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Kita masuk ke soal yang kedua. Di sini katanya ada murid di TK adalah sejumlah G anak. Jadi A gabung B-nya adalah G. Nah, dari jumlah tersebut sejumlah M anak itu suka melukis dan sejumlah L anak suka menari. Dan sejumlah B anak itu suka melukis dan menari. Berapa porsi jumlah anak yang tidak menyukai melukis ataupun menari? Nah, karena rumus dari himpunan seperti yang sebelumnya di nomor 1, yakni A gabung B itu sama dengan A ditambah B dikurang A iris B ditambah X aksen. Nah, kita juga gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal yang kedua ini. Untuk yang kedua, karena kita diganti angkanya menjadi huruf, jadi kita tinggal substitusi aja ke sini. Oke, karena A gabung B-nya dia adalah G hurufnya, totalnya kan berjumlah G, dan dia yang suka melukis adalah M, berarti A-nya M ditambah yang suka menari ada L, dan yang suka keduanya adalah B. Di sini ya, yang tidak suka keduanya tidak ada ya. Oke. Nah, di sini yang tidak menyukai melukis ataupun menari. Jadi tidak disebutkan atau tidak ada jumlahnya. Itu yang dicari, X aksennya. Oke, ini udah kita dapat. Tinggal kita pindahin. Berarti X aksen itu adalah G dikurang M dikurang L ditambah B. Oke, pada option yang B ya, lebih dekat. Nah, berarti X aksen itu adalah G ditambah B dikurang M dikurang L. Nah, ini untuk X aksen. Karena katanya berapa porsi, berarti kita bagi ke jumlah keseluruhan, berarti tinggal per G aja. Berarti karena ditanya berapa porsi, berarti X aksen ini menjadi G ditambah B dikurang M dikurang L per
per G di sini. Oke. Nah, yang sesuai mana nih jawabannya? Yang jawabannya paling tepat adalah pilihan yang D. Tinggal kita ganti aja nih M ke L, sama kan? Oke. Maka jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Katanya pada sebuah universitas yang menyediakan mata kuliah tambahan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, dari 780 orang, terdapat 220 yang memilih bahasa Mandarin dan 90 orang memilih keduanya dan 24 orang tidak memilih. Nah, jika satu kelas itu memuat maksimal 40 mahasiswa, berapa kelas yang harus disediakan untuk mata kuliah tambahan bahasa Inggris? Oke, pertama kita cari dulu berapa jumlah atau berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Ambil kelas bahasa Inggris. Nah, untuk mengetahuinya kita gunakan rumus dari himpunan yang kita gunakan di nomor 1 dan nomor 2 tadi. Karena jumlah keseluruhan dari mahasiswa adalah 780, berarti kita buat di sini 780 sama dengan kelas Mandarin atau A-nya kita buat dia 220 katanya tadi, ditambah B yaitu kelas bahasa Inggris, dikurang yang menyukai keduanya yakni 90 orang, ditambah 24. Oke, kita operasikan 220 ditambah B dikurang 66. Nah, ini 780 sama dengan 154 ditambah B, maka D di sini sama dengan 780 dikurang 154 atau B sama dengan 626. Nah, karena banyaknya mahasiswa yang mengambil kelas adalah 626, berarti kalau untuk mengetahui jumlah kelas yang dibutuhkan, tinggal kita bagi ke jumlah maksimalnya. Katanya satu kelas maksimal 40 orang, berarti 626 dibagi 40. Nanti kita peroleh hasilnya adalah 15, sekian. Nah, ini kan bisa kita buatkan menjadi 16 kelas yang kita butuhkan. Karena kan tadi maksimal 40, jadi tidak melebihi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Sini katanya dari 10.000 peserta tes seleksi CPNS, 3.900 diantaranya itu memilih instansi Dinas PU. Nah, di antara peserta yang memilih Dinas PU ini, 1.100 peserta juga memilih Dinas Pertanian. 3.200 peserta tidak memilih instansi Dinas PU dan Dinas Pertanian. Maka berapa persen peserta yang memilih Dinas Pertanian saja di antara 10.000 orang tersebut? Oke, pertama kita gunakan rumus sebelumnya juga sama. Karena totalnya dari 10.000 yang ikut peserta, 3.900 diantaranya memilih instansi Dinas PU. Berarti di sini hanya 3.900 ditambah yang memilih keduanya 1.100. Berarti sini B dikurang 1.100 ditambah 3.200. Oke, ini 10.000 kita jumlahin, nanti kita peroleh di sini 6.000 ditambah B. KB sama dengan 10.000 dikurang 6.000. Oke, maka B hasilnya adalah 4.000. Oke, karena dibilang hanya B, berarti kita kurangkan dengan yang memilih keduanya. Hanya B berarti 4.000 dikurang dengan 1.100. Maka ini menjadi 2.100.
Nah, berarti untuk mencari persentasenya, persentase yang memilih itu 2.900 per keseluruhan atau 10.000 dikali dengan 100%. Ini menjadi habis 29%. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang kelima. Katanya di sebuah kota 90% penduduk itu memiliki sebuah mobil, 15% memiliki sebuah motor, dan setiap orang memiliki salah satu atau keduanya. Nah, berapa persenkah pemilik motor yang juga memiliki mobil? Oke, karena ini sama aja kita gunakan rumus himpunan, namun di sini bentuknya dalam bentuk persen ya. Berarti kan keseluruhan itu kita anggap 100%. Berarti di sini buat 100% sama dengan yang memilih mobil dia 90%, yang memilih sebuah motor dan setiap orang memiliki salah satu atau keduanya, berarti di sini ditambah 15% dikurang A iris B atau yang memilih keduanya. Oke, kita jumlahkan. Ini kita dapat 105%. Maka A iris B atau yang memiliki keduanya adalah 105% dikurang 100%. Kenapa ini jadi positif? Karena ini pindah ya, pindah ke sebelah sini. Ini juga pindah ke sebelah sini, makanya dia jadi bertanda negatif. Maka A iris B-nya ini menjadi 5% nih di sini. Maka pilihan jawaban yang paling tepat atau yang penduduk yang memiliki mobil maupun motor itu adalah 5%. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang ke-6. Di sini katanya dari 100 orang, 40 orang itu lulus di SMA X, 65 orang lulus di Universitas Y, dan 30 orang tinggal di kota Z. Berapakah jumlah maksimal dari kelompok ini yang bukan lulusan dari SMA X, bukan lulusan dari Universitas Y, dan bukan tinggal di kota Z? Nah, ini kita gunakan rumus A gabung B gabung C itu sama dengan A ditambah B ditambah C dikurang, karena yang tidak berarti kita gunakan A aksen iris B aksen iris C aksen. Oke, kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal di nomor 6. Oke. Jumlah total dari keseluruhan A, B, C adalah 100 orang tadi kan. Oke. Untuk yang dia bersekolah di SMA X ada 40. Tulis 40. Dan yang dia lulus dari Universitas Y ada 65. Dan yang ditinggal di kota Z ada 30. Yang ditanya yang tidak ketiga-tiganya. Berarti yang ditanya A aksen, iris B aksen, iris C aksen. Oke, kita jumlahkan. Ini nanti kita peroleh hasilnya 135. Maka ini kita kurang A aksen, iris B aksen, iris C aksen. Maka A aksen, iris B aksen, iris C aksennya adalah 135 dikurang 100, atau hasilnya adalah 35. Yang tidak tinggal di kota Z, tidak bersekolah di lulusan dari SMA X maupun lulusan dari Universitas Y. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-7. Dari 100 orang yang disurvei terungkap bahwa 72 orang diantaranya pernah makan di restoran P dan 52 orang diantaranya pernah makan di restoran Q.
Di antara yang berikut ini, manakah yang tidak mungkin merupakan jumlah orang yang pernah makan baik di restoran P maupun di restoran Q? Oke, berarti kita buat dulu. Di sini totalnya 100 sama dengan yang suka makan di restoran P ada 72 ditambah yang suka makan di restoran Q ada 52. Yang ditanya yang pernah makan di restoran P maupun di restoran Q, berarti A iris B. Oke, sama seperti tadi. Nah, kita jumlahin hasilnya 124 kurang A iris B. Nah, berarti A iris B adalah 124 dikurang 100. Maka A iris B-nya adalah 24. Oke. Katanya yang tidak mungkin merupakan jumlah orang yang pernah makan baik di restoran P maupun di restoran Q. Karena yang paling minimal ada 24, berarti di bawahnya ini yang tidak mungkin jumlahnya. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Karena 20 bisa jadi mungkin. Karena yang paling kecil di 24, kemudian 32 dan 52 tentu bisa ya. Maka yang di bawah 24 adalah hanya 20. Maka pilihannya adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang ke-8. Katanya di sini ada klub olahraga sehat yang memiliki anggota 72 orang. Nah, jika 12 orang anggota klub itu tersebut menyukai olahraga sepeda santai dan basket, 9 orang menyukai olahraga lain selain kedua jenis olahraga tersebut, dan jumlah anggota yang menyukai basket 2 kali lebih banyak dari jumlah anggota yang menyukai sepeda santai. Berapa orang jumlah anggota yang hanya menyukai basket? Nah, di sini kita buat juga seperti yang kita gunakan di rumus nomor 1 tadi dan nomor 2, yakni rumus A gabung B. Berarti di sini total keseluruhannya dari yang mengikuti klub olahraga adalah 72 orang. Berarti kita tulis 72 itu sama dengan 12 orang anggota klub itu menyukai olahraga santai. Nah, A-nya di sini, perhatikan ya. Jumlah anggota yang menyukai basket 2 kali lebih banyak dari jumlah anggota yang menyukai sepeda santai. Berarti A tetap A dan B itu adalah 2 kali A. Perhatikan ya, sini diketahui B itu adalah 2 kali A. Berarti kita ganti B itu menjadi 2 kali A. Soalnya kita buat di sini 2A dikurang yang menyukai olahraga sepeda santai. Yang keduanya adalah 12. Dan yang tidak sama sekali adalah 9. Oke, kita jumlahkan. Sini 72 sama dengan 3A dikurang 12 ditambah 9. Negatif 3. Oke, pindah menjadi 75 sama dengan 3A. Maka kita pindahin A-nya ya. A itu sama dengan 75 dibagi 3 atau A sama dengan 25. Nah, yang ditanya anggota yang hanya menyukai basket. Berarti harus kita tahu dulu berapa B-nya. Karena B di sini 2 kali A, berarti B sama dengan 2 kali 25. Substitusi nilai A. Oke, berarti B 50 jumlah B. Namun di sini dikatakan dia yang hanya menyukai basket atau yang hanya menyukai B saja. Kan 50 ini dia ada yang menyukai keduanya. Berarti kita kurangkan. Yang menyukai keduanya tadi 12. Berarti yang hanya B itu adalah 50 dikurang 12. Hasilnya adalah 38. Maka yang hanya menyukai basket adalah sebanyak 38 orang. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-9. Katanya suatu kelas itu terdiri dari 48 anak. Dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tercatat 20 anak mengikuti ekstra kesenian, 20 anak ekstra olahraga,
12 anak ekstra pramuka, 10 anak mengikuti ekstra kesenian dan olahraga, 5 anak mengikuti ekstra kesenian dan pramuka, 6 anak mengikuti ekstra olahraga dan pramuka. Sedangkan 4 anak itu mengikuti ekstra kesenian, olahraga, dan pramuka. Jumlah anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah, pertama kita gunakan ini rumus A gabung B gabung C sama dengan A ditambah B ditambah C dikurang A iris B dikurang A iris C dikurang B iris C ditambah A iris B iris C ditambah X aksen. Ini yang kita gunakan. Oke, ini kan sudah kita bahas sebelumnya di teori himpunan. Teman-teman boleh dilihat lagi video sebelumnya. Nah, totalnya ada 48 orang katanya. Nah, di sini kita buat 48. Yang A ada 20 ditambah 25 di sini ditambah 12 dikurang 10 dikurang 5 dikurang 6 ditambah 4 ditambah X aksen. Oke, kita totalkan semuanya. Nanti kita peroleh hasilnya 40 ditambah X aksen. Perhatikan, katanya jumlah anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sedangkan X aksen ini adalah jumlah anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler sama sekali. Tidak ada satupun di antara ketiga itu. Berarti yang hanya mengikuti adalah 40 orang. Berarti hanya ini. Oke, maka pilihan jawabannya adalah pilihan yang D. Perhatikan ya, katanya yang hanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan di sini X aksen adalah yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau yang tidak mengikuti ketiganya dari yang sudah diterakan. Maka jawabannya adalah pilihan yang D, atau 40 orang ya. Jadi teman-teman harus baca baik-baik soalnya, perhatikan apa yang ditanya, jangan terkecoh. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, yang ke-10. Katanya sebuah kedai kopi internasional itu menjual kopi dari jenis-jenis Kolombia, Jamaika, Brasilia, dan kombinasi dari ketiganya. Dari seluruh campurannya, 33 berisi kopi Kolombia, 43 kopi Jamaika, 42 kopi Brasilia. Dari ketiganya, setidak-tidaknya berisi 16 Kolombia dan Jamaika, 18 Jamaika dan Brasilia, 8 Brasilia dan Kolombia, serta 5 yang berisi ketiganya. Berapa campuran kopi yang membedakan yang dijual di kedai tersebut? Oke, sama seperti yang tadi. Pertama kita buat dulu dari totalnya. Di sini yang diketahui yang ke totalnya nggak ada ya diketahui, berarti yang ditanya adalah gabungan dari A gabung B gabung C. Berarti tinggal kita jumlahin aja semuanya. 43 ditambah 42, maaf 33 duluan. Oke, maaf salah ya teman-teman. Berarti kita buat sini ulang. A gabung B gabung C. Tadi yang pertama kopi Kolombia 33, Jamaika 43, dan Brasilia 42. Dikurang 16 untuk yang Kolombia dan Jamaika, 18 untuk Jamaika dan Brasilia, dan 8 untuk Brasilia dan Kolombia, serta yang berisi ketiganya ditambah 5. Oke, kita totalkan. A gabung B gabung C, ini yang pakai rumus sebelumnya ya, yang di nomor 9. Atau kalau teman-teman bingung, silakan lihat lagi video tentang teori himpunan yang kita bahas. Ini totalnya 89.
Maka campuran kopi yang berbeda yang dijual di kedai tersebut adalah 81. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Intinya teman-teman perhatikan soalnya, apa yang diketahui dan apa yang ditanya, serta cocokkan atau masukkan ke dalam rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.